sahabat Hermina, bersama saya Meika Afifi di acara Podcast Hermina. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Hari ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh Dr. Gigi Marisa Dwi Bestari SPKG yang merupakan dokter spesialis gigi konservasi yang praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dr. Marisa. Halo, selamat pagi Bu Meika. Selamat pagi Dok ya dokter. Dokter apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Iya, dokter boleh perkenalkan terlebih dahulu? Oke. Halo sahabat Hermina, saya Dr. Gigi Marisa Dwi Bestari, spesialis konservasi gigi yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke, baik. Dokter, lanjut kita ke pertanyaan ya dokter ya. Oke, boleh. Baik dokter, ini sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan gigi berlubang itu dok? Oke, sebenarnya kalau dibilang secara ilmiahnya ya, kalau gigi berlubang itu kan yang menyebabkan itu adalah bakteri ya. Tapi memang sebenarnya bakteri itu di semua rongga mulut itu pasti ada bakterinya ya. Betul. Tapi memang ada beberapa penyebab atau beberapa faktor yang menyebabkan bakteri ini bisa berkembang biak secara maksimal sampai menempel di permukaan gigi dan menyebabkan kerusakan. Dan itu biasanya bukan proses yang instan ya. Jadi terjadinya itu melalui proses yang cukup lama gitu. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan rongga mulut itu menjadi istilahnya kondisi yang kondusif untuk bakteri itu berkembang dan menyebabkan kerusakan gigi. Salah satunya yang paling utama dan paling sering itu adalah dari faktor kebersihan mulutnya pastinya. Betul, dokter. Jadi pada pasien yang kebersihan mulutnya kurang baik atau memang sudah membersihkan atau sikat gigi secara rutin tapi mungkin tekniknya atau waktunya yang kurang tepat atau tidak dibersihkan celah antara giginya, itu biasanya bakteri lebih mudah untuk berkembang dan menempel di permukaan gigi sehingga akan melanjutkan proses kerusakan gigi itu sendiri. Tapi selain itu juga ada beberapa faktor lain seperti misalnya faktor diet atau makanan dan minuman yang dikonsumsi gitu ya. Jadi kalau pada pasien yang lebih gemar makan minum manis ataupun asam gitu, biasanya itu kondisinya jadi lebih kondusif nih untuk bakteri berkembang biak. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain lagi sih, misalkan kayak faktor internal atau yang faktor bawaan, misalkan seperti anatomi atau struktur giginya. Kalau struktur gigi biasanya yang lebih rentan untuk berlubang memang gigi belakang ya, karena kan memang dari asalnya itu ada lekukan-lekukan tuh yang mungkin sulit dibersihkan atau bentuknya sempit sehingga sisa makanan atau plak itu mudah menempel. Dan juga selain itu ada faktor internal seperti faktor dari air liurnya, dari keasaman atau dari jumlah dan dari kekentalannya gitu. Oh begitu. Nah sahabat Hermina, ternyata banyak faktornya ya gigi berlubang itu, tidak hanya sakit gigi terus jadi gigi berlubang, ternyata banyak faktornya ya dok ya. Yang paling saya ingat adalah minum manis. Sebenarnya minum manis bukan tidak boleh sama sekali ya, tapi mungkin frekuensinya yang diatur, dan yang pasti setelah makan minum manis ataupun asam harus di-rinse atau dibilas lagi dengan air putih. Oh gitu, berarti tidak harus gosok gigi setiap kali habis makan manis. Gosok gigi tidak. Hanya dibersihkan saja ya dok ya. Baik dokter. Nah ini di pertanyaan selanjutnya dokter, banyak sekali nih dok masyarakat yang datang ke dokter gigi pada saat giginya yang sudah sakit nih dok. Nah sakit giginya itu sudah tidak tertahankan nih dok. Nah biasanya sakit gigi yang tidak tertahankan itu sudah mengenai saluran akarnya gitu dok. Itu bagaimana dok? Oke, jadi sebenarnya kalau sakit gigi yang tidak tertahankan memang pada umumnya disebabkan oleh infeksi saluran akar atau mungkin dijelaskan dulu ya sebelumnya, gigi itu kan terdapat tiga struktur nih. Jadi yang paling luar itu namanya, kalau kita lihat pada gigi sehat ya, itu namanya enamel, di dalamnya itu ada dentin, di dalamnya lagi ada pulpa atau yang kita sebut dengan saluran akar atau jaringan syaraf gitu ya. Dan lubang itu kan pasti tidak serta-merta tiba-tiba langsung sampai jaringan syaraf ya. Pasti mulai dari yang lapisan terluar, masuk ke dalam, akhirnya masuk ke dalam lagi. Dan memang biasanya kalau sakitnya itu sudah dibilang sakit banget dok sampai nyut-nyutan, nggak bisa tidur gitu ya, itu biasanya sih memang pada umumnya karena sudah terkena jaringan syarafnya atau si saluran akarnya itu. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa tidak semua infeksi saluran akar itu pasiennya merasakan sakit.
gitu. Jadi gitu, banyak juga kasus di mana sebenarnya pasiennya tidak ada merasakan sakit, tapi setelah dilakukan pemeriksaan, oh ternyata ada infeksi saluran akar yang cukup parah, bahkan mungkin sudah berkembang menjadi infeksi tulang. Karena kan kalau saluran akar itu terkoneksi ke tulang rahang ya, gitu. Jadi ketika didiamkan pasti akan menyebabkan infeksi ke tulang rahangnya itu sendiri. Bahaya juga berarti ya dok bahaya, ya. Pasti. Ternyata harus ya. butuh penanganan yang tepat dan cepat. Gitu. Gitu. Nah, karena kalau misalnya tiba-tiba yang sakit gigi gitu ya, yang tadinya tidak sakit gigi jadi tiba-tiba sakit gigi gitu, bisa jadi seperti itu juga dok? Bisa jadi, karena memang kalau proses perjalanan penyakit itu tidak selalu sakit terus ya gitu. Makanya kan banyak ya orang yang dia biarin dulu deh lagi nggak sakit gitu ya. Padahal proses infeksi itu terus berjalan gitu, tapi memang fasenya aja lagi kronis, jadi pasiennya itu nggak, istilahnya tidak menerima rangsang sakit dari penyakitnya itu. Gitu. Nah, ternyata banyak sekali ya sahabat Hermina yang mungkin ada yang sudah merasakan seperti itu tapi tidak dirasa mungkin ya dokter ya. Nah, ternyata dokter Marissa tadi sudah sharing ya tentang kalau sakit gigi tidak tertahankan itu penyebabnya apa gitu ya dok ya. Baik dokter, untuk yang bertanya selanjutnya nih, kondisi gigi seperti apa yang sahabat Hermina harus ke dokter untuk melakukan perawatan saluran akar dok? Apa yang bahaya yang terjadi apabila hal tersebut kita tunda dokter? Oke, jadi untuk kondisi gigi seperti apa? Sebenarnya untuk pasien mengidentifikasi sendiri mungkin hanya bisa dari gejalanya aja ya. Tapi kalau bisa sih jangan ditunggu sampai seperti itu. Tapi untuk diagnosis atau keadaan yang pasti harus dan pasti masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, pastinya harus dilakukan pemeriksaan lengkap oleh dokter giginya ya gitu. Jadi memang pemeriksaan itu ada beberapa komponen utama pemeriksaan yang harus dilihat. Yang pertama memang keluhan pasiennya nih, keluhan pasiennya seperti apa. Kemudian yang kedua dari klinisnya, yang ketiga biasanya kalau pemeriksaan untuk gigi yang kira-kira butuh perawatan saluran akar butuh ronsen juga gitu. Tapi kalau misalkan mungkin saya yang bisa dijelaskan ke pasien mungkin dari keluhannya ya gitu. Kalau keluhannya sebenarnya juga bervariasi ya, tergantung kondisi giginya gitu. Contohnya misalkan tadi sakit nyut-nyutan gitu. Atau sakit pas mau tidur tuh makin sakit gitu, yang sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa tidur. Atau bisa juga sakit banget nih dok kalau ngegigit sampai ngunyah itu udah nggak bisa di daerah situ gitu. Atau bisa juga nggak sakit tapi ada riwayat bengkak yang bengkak di dalam gusi ya, yang kadang hilang kadang ada gitu, atau bengkak yang udah kelihatan ke dari wajah gitu. Tapi bisa juga dokter giginya saya sih nggak sakit sih dok, cuman ini berlubang besar terus sampai patah. Atau bisa juga kalau infeksi saluran akar itu disebabkan oleh kecelakaan atau trauma atau benturan. Jadi biasanya itu dulu saya pernah terbentur dok giginya beberapa tahun yang lalu, nggak pernah sakit sih tapi kok berubah warna ya. Nah itu biasanya udah ada infeksi atau kematian dari syarafnya itu yang ada di dalam saluran akar gitu. Dan kalau tadi pertanyaan satunya apa bahayanya? Apa bahayanya? Gitu ya? Betul dok. Apa bahayanya? Ditunda gitu ya. Memang kalau untuk segala penyakit sih ya sebenarnya bahaya menunda perawatan itu adalah progresivitas atau perkembangan penyakit itu sendiri gitu. Tadi yang saya udah jelaskan sebelumnya, memang kalau yang namanya infeksi atau yang namanya penyakit itu kan nggak selalu ada rasa sakit di pasiennya. Sebenarnya kadang saya bilang juga ke pasien, sebenarnya secara tidak langsung rasa sakit itu mungkin istilahnya anugerah juga ya dari Tuhan supaya pasiennya tahu nih ada sesuatu yang salah gitu. Tapi harusnya sih jangan ditunggu sampai sakit ya gitu. Harusnya dilakukan pemeriksaan rutin untuk dicegah gitu. Tapi kalau misalkan didiamkan ya banyak sekali kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama pasti penyakitnya makin parah. Mungkin struktur giginya yang mungkin kalau dilakukan bulan ini masih bisa dilakukan perawatan syaraf, dipertahankan. Kalau ditunda beberapa bulan kemudian akhirnya udah habis giginya. Jadi harus dicabut. Itu pertama. Terus yang kedua kan saluran akar gigi itu terkoneksi ke tulang rahang ya gitu. Jadi memang ada foramen atau lubang yang menghubungkan gigi kita ke tulang rahangnya ini. Jadi kalau infeksi saluran akar gigi sudah terjadi infeksi, didiamkan pasti infeksinya tuh akan muncul di
tulang rahang kita gitu. Iya, baik. Jadi akhirnya tulang rahangnya mengalami kerusakan, bisa akhirnya giginya jadi goyang, atau kalau misalkan didiamkan, kita bicara yang jangka panjang kronis didiamkan dalam jangka waktu lama ya, itu bisa juga menyebabkan adanya kista rahang gitu. Yang akhirnya kista itu terus membesar, akhirnya bukan gigi itu aja yang terkena, akhirnya gigi lain yang tadinya sehat jadi terinfeksi juga, dan mungkin biasanya pada beberapa kasus akhirnya butuh perawatan kombinasi, yaitu ada perawatan pembedahannya juga, atau ya kalau yang paling fatal sih biasanya kalau abses yang awalnya karena infeksi di saluran akar gigi didiamkan terus jadi abses di tulang rahang, dan pasiennya punya komplikasi medis, misalkan contohnya diabetes gitu ya. Yang paling fatal sih bisa menyebabkan sepsis dan berujung kematian gitu. Jadi biasa, Dok, ya. Memang ya kita dampaknya harus dilihat jangka panjang. Makanya kenapa segala sesuatu itu dilakukan lebih early, lebih dini pasti lebih baik hasilnya, dan kemungkinan keberhasilan jangka panjang itu juga pasti lebih baik gitu. Betul, dokter. Nah, inilah sahabat Hermina nih, ilmu yang saya dapatkan juga nih. Ternyata segala penyakit ya, Dok ya, mau gigi, mau apapun gitu, jangan ditunda. Kalau sudah merasakan hal yang aneh atau sudah merasakan ketidaknyamanan gitu, langsung konsultasikan saja ya, Dok ya, ke dokter ya, Dok. Daripada efeknya itu loh, dampaknya itu loh, sahabat Hermina, mengerikan ya, Dok. Iya, kalau dirunut sampai ke jangka panjang. Iya, betul, Dok. Gitu. Jadi memang nyambung kemana-mana ya, Dok ya. Iya, memang ya istilahnya tidak selalu terjadi ya. Ini kan tergantung kembali lagi dari sistem pertahanan tubuh pasien dan sebagainya gitu. Tapi itu beberapa konsekuensi atau komplikasi yang mungkin terjadi akibat dari awalnya cuma sakit gigi aja nih gitu istilahnya. Gitu. Iya, ternyata akibat dari ditundanya itulah ya, Dok ya. Oke, sahabat Hermina, banyak sekali nih ilmunya ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Lanjut, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya. Hal yang sering ditanyakan pasien juga nih, Dok ya. Sakit nggak, Dok, prosedur melakukan perawatan saluran akar, dan benarkah harus dalam keadaan gigi tidak sakit? Oke, jadi sebenarnya apakah harus dalam keadaan gigi tidak sakit itu salah ya, karena justru perawatan saluran akar itu yang nanti akan merelief atau meringankan rasa sakit dari gigi pasien ini gitu. Terus kalau yang kedua, sakit atau tidak gitu ya. Sakit atau tidak kembali lagi tergantung keadaan gigi saat pasien datang gitu. Jadi yang namanya tadi kan saya sudah jelaskan, itu jaringannya namanya jaringan pulpa tuh, yang isinya syaraf sama pembuluh darah. Tergantung kondisinya. Jadi kondisi jaringan syarafnya itu ada dua kemungkinan. Masih hidup, bisa hidup sempurna atau hidup sebagian ya, atau sudah mati. Kalau misalkan masih hidup, sebenarnya itu berarti proses penyakitnya itu belum terlalu jauh ya infeksinya. Tapi memang karena syarafnya masih hidup, bayangin kita dicubit aja nih di kulit ya. Betul, Dok. Apalagi yang langsung tuh di jaringan syarafnya. Biasanya untuk melakukan proses perawatan syarafnya akan melalui rasa sakit dulu. Tapi biasanya kita bius memang. Tapi untuk pembiusannya itu sih yang biasanya pasti berasa ya untuk pembiusannya. Sampai kita temukan saluran akarnya, sampai dibius itu mungkin akan melewati rasa sakit. Tapi nantinya setelah saluran akarnya sudah dibersihkan, syarafnya sudah terangkat sempurna, biasanya sih lanjutannya sudah tidak sakit gitu. Kalau giginya sudah mati, syarafnya itu sudah mati, malah justru biasanya tidak sakit gitu. Karena ya sudah tidak ada istilahnya media yang akan terangsang kalau kita sentuh, kecuali misalnya kondisinya itu pas datang kondisinya udah mati sih, cuman karena infeksinya sudah sampai ke tulang rahang, disentuh aja sakit. Nah itu biasanya mungkin itu sakit. Tapi kalau seperti itu ya pasti kita lakukan pembiusan sih atau anestesi. Jadi supaya prosedurnya lebih nyaman pastinya. Betul. Nah ini mungkin sahabat Hermina banyak sekali mungkin ya, Dok ya, yang mengeluhkan hal seperti itu, tapi masih takut nih. Sakit nggak nih? Apalagi kan masalah gigi ya, Dok ya. Aduh, saya takut sakit nih kalau dilakukan perawatan gitu. Banyaknya kan ragu-ragu mereka gitu. Sebenarnya itu sakit atau tidaknya tergantung kondisinya sih. Tapi yang pasti yang tadi sudah saya jelaskan kembali, lebih baik sakit dulu sekarang tapi nantinya tidak ada masalah ya, dibandingkan ditunda sampai akhirnya sudah berakibat fatal. Iya, itu malah jadi makin panjang ya, Dok ya. Tindakannya pun malah bukan tadinya satu jadi malah banyak ya, Dok ya. Iya, itu dia. Karena kan sebenarnya ya yang terbaik itu kan adalah gigi
yang memang kita miliki ya. Kalau misalkan udah sampai tidak bisa dilakukan saluran akar, misalkan kita lihat ini udah habis jaringan giginya, udah nggak bisa ditambal, biasanya kita rujuklah ke spesialis bedah mulut, harus dicabut. Nanti kalau memang udah harus dicabut ya nanti harus pakai gigi palsu dan sebagainya gitu. Iya, jadi banyak ininya ya dok ya, treatment-treatmentnya juga ya dok ya. Kalau sampai terlanjur dan telat lah kita gitu ya untuk mengkonsultasikan ke dokter gigi, sebaiknya sahabat Hermina apapun keluhannya konsultasikan ke dokter gigi. Dokter, nih terakhir nih dok, pertanyaannya dok. Masih ada 2 sih dok. Nih dok, boleh nggak gambarkan sedikit saja dok untuk prosedurnya biasanya seperti apa dok, dan biasanya berapa lama waktunya itu dok? Oke, kalau untuk prosedurnya yang tadi ya, pertama tergantung kondisi giginya pas saat datang, butuh atau tidak adanya anestesi atau pembiusan. Biasanya kalau butuh anestesi atau pembiusan ya kita bius dulu biasanya supaya prosedur selanjutnya lebih nyaman ya. Kemudian biasanya kita cari salurannya nih yang di dalam giginya itu ada, biasanya ada mungkin ada 1, 2, 3 atau 4 atau lebih salurannya tergantung variasi anatomi atau bentuk giginya. Kemudian setelah itu kita bersihkan dengan instrumen khusus saluran akarnya dan dengan cairan disinfeksi. Kemudian terakhir kalau sudah keadaannya baik biasanya dilakukan pengisian. Jadi pengisian tuh maksudnya saluran akarnya tuh yang udah dibersihkan, dikosongkan, kita isi dengan semacam apa ya, mungkin kayak semacam obat atau tambalan tapi di dalam salurannya. Oh gitu. Begitu dok. Iya, nanti kalau sudah selesai prosedur perawatan saluran akarnya, barulah kita lanjut ke proses penambalannya. Nah itu juga harus dinilai dari giginya sih, sisanya itu segimana. Biasanya kita akan sampaikan ke pasien. Kalau misalnya masih mungkin dilakukan penambalan biasa yang langsung ditambal, biasanya langsung ditambal. Tapi ada juga beberapa kasus yang memang kalau langsung ditambal terlalu beresiko fraktur atau pecah, itu akhirnya harus dibuatkan mahkota tiruan atau crown atau jaket kalau yang orang awam. Terus kalau untuk berapa lamanya ya, berapa kunjungannya, sama sih tergantung keadaan giginya ya, karena yang namanya perawatan medis itu kan personalized ya, kita nggak mengeneralisasi ke semua orang tuh perawatannya sama gitu, pasti tidak. Bahkan di orang yang sama tapi giginya beda, itu jumlah perawatan dan sequence perawatannya bisa beda-beda juga ya dok ya. Jadi perawatan saluran akar sih pada umumnya itu multiple visit, jadi tidak dilakukan dalam satu kunjungan gitu. Jadi bisa berkali-kali ya dok ya? Iya, bisa berkali-kali, butuh ada periode medikasi untuk memastikan kalau infeksinya ini sudah mereda atau sudah ada penyembuhan gitu. Tapi kalau untuk banyaknya kunjungan tergantung dari yang pertama dari derajat infeksinya, kemudian dari kemampuan penyembuhan dari pasiennya, sama dari kompleksitas kasusnya. Misalkan dari bentuk saluran akarnya atau ada tidaknya hambatan gitu ya, bisa 2 kunjungan, 3 kunjungan, 4 kunjungan. Bahkan kalau misalkan tadi yang saya bilang kasus yang udah kompleks sekali ya, yang kista atau sudah ada kerusakan tulang rahang yang ekstensif, ya itu bisa follow up berbulan-bulan juga bisa gitu ya dok ya. Iya, tapi ada juga sih beberapa kasus indikasi tertentu yang bisa dilakukan dalam one visit. Jadi istilahnya perawatan beberapa kunjungan tuh kita rapel dalam satu kunjungan. Tapi itu biasanya yang ya indikasinya nanti harus ditentukan. Tidak semua kasus bisa seperti itu. Baik dokter. Nah ini mungkin ada sebagian sahabat Hermina yang bertanya-tanya mungkin ya dok ya, karena saya juga sendiri bertanya seperti itu tuh, perawatan seperti itu tuh ada juga beberapa masyarakat yang apa namanya mengira bahwa untuk tindakannya itu dilakukan di kamar operasi dok, padahal bukannya dok ya. Tidak sih, jadi kalau perawatan saluran akar biasanya di dental chair biasa gitu, jadi di ruangan dokter gigi, tidak di kamar operasi. Tapi memang ada misalkan orang yang punya kebutuhan khusus, misalkan punya kondisi khusus atau fobia khusus yang mereka minta disedasi atau dibius secara total, ada juga sih. Begitu dok, ada ya dok ya. Iya, tapi pada umumnya kalau perawatan saluran akar lebih sering dilakukan kalau kasusnya atau tidak ada permintaan request dari pasien atau tidak ada keadaan pasien yang mengharuskan untuk seperti itu sih, tidak sih, biasanya dilakukan di dental chair biasa ya dok ya. Oh iya, baik, berarti memang tidak konotasinya ruang operasi gitu ya. Kalau untuk perawatan itu bisa di istilahnya di poli ya dok ya, kalau di sini ya dok. Pada umumnya sih di poli ya dok ya. Baik dokter. Ya terakhir nih dok, padahal ini ilmunya banyak banget nih dari dokter nih tentang gigi. Nih terakhir ya dokter, bagaimana dok cara kita mencegah agar tidak terjadi infeksi saluran akar nih dok? Oke, kalau bicara pencegahan pastinya kita harus bicara pencegahan dari awal ya, karena kembali lagi saluran akar itu kan
struktur yang paling dalam dari gigi. Jadi sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu gimana cara kita mencegah supaya infeksinya itu tidak sampai ke saluran akar. Betul. Berarti kalau step pertama harus mencegah gimana supaya tidak sampai ke lubang dari derajat pertama dulu, dari lapisan paling luar gitu ya. Kalau untuk pencegahan gigi berlubang secara umum berarti ya. Kalau pencegahan gigi berlubang secara umum ya pasti dengan pembersihan yang optimal. Terus kita koreksi atau membatasi diet kita tadi, membatasi makan minum manis atau asam, kemudian sering konsumsi air putih dan pastinya kontrol rutin ke dokter gigi ya. Gitu. Supaya bisa dilakukan pembersihan di dokter gigi dan ya itu gimana cara mencegah supaya tidak ada infeksi saluran akar dengan mencegah supaya lubang itu tidak sampai ke saluran akar. Jadi ketika kita ke dokter gigi, biasanya dokter gigi akan sampaikan misalkan ada lubang kecil nih sudah harus ditambal. Tambal saat itu. Karena apabila ditunda itu lubang kan akan berprogres. Hari ini mungkin kecil cuma titik, didiemin 3 bulan lagi udah kena lapisan kedua, didiemin beberapa bulan lagi udah kena syaraf. Jadi semua lubang yang besar, semua infeksi di saluran akar itu pasti berawal dari lubang yang kecil dulu gitu. Jadinya kita harus cegah mulai dari awal gitu. Kalau udah ada lubang yang kecil, meskipun belum sakit sih dok atau belum terlihat, justru itu waktu yang tepat untuk tambal. Karena semakin kecil lubang, semakin kompleks perawatan itu semakin berkurang. Jadi semakin tidak kompleks. Perawatannya pasti lebih cepat, jaringan yang rusak atau yang harus diambil pasti lebih sedikit. Kemudian pasti biaya dan waktu yang akan dihabiskan akan lebih sedikit seperti itu. Itu yang kalau kita bicara karena bakteri ya, tapi kalau yang karena trauma beda lagi ya, itu kecelakaan. Iya betul ya dok ya. Kalau ini lebih ke spesifik karena untuk bakteri gitu ya dok ya. Nah berarti tadi sebetulnya sahabat Hermina sudah disimpulkan ya dari pertanyaan-pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima itu sudah disimpulkan sekali lagi tadi sama dokter gitu ya, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan gitu ya dok ya. Kalaupun misalnya kita makan makanan yang manis itu jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu ya dok ya. Lalu jika ada keluhan segera konsultasikan ke dokter gitu. Nah tadi ada keluhan dan tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan juga ya dok ya. Seharusnya regular check up itu per 6 bulan ya gitu. Memang sebenarnya paradigma itu yang harus digeser karena kalau di sini mungkin paradigmanya istilahnya kita bilang paradigma sakit. Kalau sakit baru datang gitu. Sebenarnya yang harus kita anu itu adalah paradigma sehat yang kita kontrol selagi kita sehat supaya juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Jadi kalau misalnya saya nih seumur-umur nggak pernah tuh sakit gigi, salah ya dok ya, harusnya tetap harus check up karena kan kadang kita sendiri itu tidak bisa menilai, apalagi yang ada di rongga mulut. Saya juga kalau udah di belakang saya nggak lihat gitu, harus kita check up ke dokter gigi sejawat yang lain. Gitu. Dokter gigi pun sama sahabat Hermina, kontrol juga, periksa juga ke dokter gigi gitu. Dokter ini banget dok, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk sahabat Hermina dimanapun berada dan apapun yang dikeluhkan oleh sahabat Hermina di rumah hari ini sudah terjawab semua oleh dokter. Semoga yang membantu pencerahan. Sangat membantu sekali dokter. Baik dokter, terima kasih dokter Marisa atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali dokter. Nanti bisa kita bertemu lagi. Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya.